Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza, NIM 22316005, program studi agroteknologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi bab 8, yaitu mengenai pupuk dan pencemaran lingkungan hidup. Potensi hasil tanaman seringkali tidak dapat dicapai karena tanah tidak cukup mengandung unsur hara. Yang dibutuhkan unsur hara merupakan pembatas. Aplikasi pupuk merupakan usaha yang sering dilakukan petani untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman. Di antara sekian banyak macam pupuk nitrogen merupakan yang paling sering dan paling banyak diaplikasikan serta paling sering menimbulkan masalah lingkungan. Adapun tanaman hortikultura semusim seperti sayuran, daun bayam, sawi, kubis, selada, dan bawang perai, brokoli, bengkol, tomat, cabai, semangka, melon, kacang panjang, dan tanaman penghasil karbohidrat penting, kentang, padi, jagung, serta tanaman perkebunan semusim tembakau, tebu, bunga matahari, kapas, monstera, dan kenaf. Umumnya dipupuk menggunakan unsur hara N secara intensif guna mencapai tujuan produksi. Adapun beberapa daftar isi yang akan kita bahas itu pertama adalah leaching, 2 erosi, 3 run off, 4 emisi gas. Leaching merupakan suatu proses bergeraknya N keluar zona perakaran akibat adanya gerangan air, hujan atau irigasi. Cara mengatasi: pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, penggunaan pupuk lepas selambat atau slow release fertilizer. 3. Kompensasi N secara biologi. 4. Zat penghambat nutrisi. 5. Aplikasi pupuk N dalam bentuk bukan nitrat. Kehilangan N akibat leaching yaitu aplikasi amonium sifat dalam waktu 6 bulan, terjadi leaching 36%, minimum nitrat 64,3% dari aplikasi. Pada kelapa sawit di Nigeria yaitu dilaporkan kehilangan unsur hara N sebanyak 34% dari N yang diaplikasikan secara, sedangkan di Malaysia hanya 10%. Ini adalah erosi. Erosi adalah peristiwa terangkutnya N bersama dengan masa tanah keluar areal tanam yang miring. Cara mengatasi: membuat teras pada lahan miring. 2. Menanam tumbuhan penutup tanah, menambah bahan organik, TOT atau tanpa olah tanah, membuat perangkap pendapat hasil erosi, dan pengaturan jarak tanam optimal. 7. Menghindarkan gangguan pupuk yang mengandung garam atau sulfamin. Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan, degradasi lahan. Akibat lain dari erosi adalah menurunkan kemampuan tanah untuk meresapkan air atau infiltrasi. Penurunan kemampuan lahan meresapkan air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan menyebabkan banjir di sungai. Runoff adalah peristiwa hanyutnya N bersama aliran permukaan keluar areal pertanaman yang miring. Cara menanggulangi atau cara mengatasi: 1. Pembuatan teras pada lahan miring atau teras ring. 2. Menghindari irigasi berlebihan. 3. Penempatan pupuk di bawah permukaan tanah atau ditugal gas CO dan telah dikalkulasi bila ada kenaikan konsentrasi gas N2O 0,2 sampai 0,3% di atmosfer, menyebabkan 5% pemanasan atmosfer. Gas N2O juga dapat merusak lapisan ozon di lapisan atmosfer. Pengurangan 10% dari lapisan ozon akan menyebabkan radiasi sinar ultraviolet sampai ke bumi meningkat sebanyak 20%. Sinar ultraviolet berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit dan gangguan